Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbat fillah. Kembali kita berjumpa untuk belajar adab dan etika seorang muslim tatkala membaca Al-Quranul Karim. Banyak di antara kita yang telah menghafal Al-Quran. Bahkan mungkin memiliki sanad sehingga ilmu yang dia pelajari dapat dipertanggungjawabkan. Tapi terkadang ada masalah di adab dan etika. Sehingga sebagian orang apabila melihat sebagian penghafal Al-Quran Karim, mereka jadi heran. Bahkan ada sebagian yang meragukan apakah benar dia telah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menulis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dalam rangka memberikan sesuatu pegangan dan bekal untuk para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah membahas banyak adab, dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bagaimana para salafus soleh menghatamkan Al-Quran. Ada di antara mereka yang sebulan sekali. Ada yang setiap 7 malam. Ada yang setiap 3 malam. Ada yang setiap malam. Ada yang semalam 2 kali. Ada sehari semalam 2 kali. Ada yang 4 kali dalam sehari semalam. Bahkan yang paling cepat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, sehari semalam bisa menghatamkan 8 kali. Sebagian kita mungkin bingung, heran, takjub. Kok bisa? Tatkala kita memandang kondisi kita, maka pertanyaan itu akan muncul. Tapi ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kekhususan, keistimewaan, karomah buat sebagian hamba-hambanya. Sebagaimana jarak yang jauh itu dapat dipersingkat. Begitu pula waktu yang sedikit dapat Allah jadikan penuh dengan berkah untuk sebagian orang. Di antara tanda-tanda kiamat menjadi pendeknya waktu. Setahun serasa sebulan, sebulan serasa sepekan. Taqarubuz zaman, sepekan terasa seperti sehari. Sehari hanya seperti beberapa jam saja. Dan kita juga mungkin pernah mendengar bagaimana Dajjal ketika dia turun. Akan terjadi sesuatu yang aneh dalam ukuran waktu nanti. Dajjal itu hanya 40 hari. Tapi 1 hari ada yang 1 tahun. Ada 1 hari seperti 1 bulan. Ada 1 hari yang seperti 1 Jumat. Dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Jadi Allah dapat memberikan sebuah karomah, sebuah penghargaan bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Ingin menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya. Sehingga mereka dapat melakukan ibadah-ibadah yang mungkin bagi sebagian orang terlalu berat. Bahkan akan mengatakan gak mungkin atau mustahil. Tapi buat Allah tidak ada yang mustahil. Sebagian para ulama terdahulu itu mengarang buku. Buku itu kalau dihitung dengan umurnya lebih banyak buku yang dia karang. Lembaran-lembaran yang dia karang.
Sedangkan kita baca aja kadang-kala buku-buku yang mereka tulis. Sampai mati kadang-kala belum selesai. Hendaklah kita berdoa memohon kepada Allah agar diberkahi waktu kita dan diampuni dosa-dosa kita. Kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana permulaan kita membaca Al-Quran dan bagaimana tatkala kita menghatamkannya. Jadi Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang beberapa athar yang mengisyaratkan bahwasanya ya kalau mau hatam itu mulainya umpamanya ba'dal maghrib bacanya ya. Nanti selesainya kapan? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian juga kita akan masuk kepada pembahasan dianjurkannya membiasakan baca Quran itu di malam hari. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fiik. Afan Ustaz, berarti dari halaman yang 56 ya Ustaz? Siap. Nah. Adapun mengenai waktu memulai dan mengakhiri bagi yang menghatamkan seminggu sekali, terdapat riwayat dari Ibnu Abi Daud dengan sanadnya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memulai awal Al-Quran pada malam Jumat dan menghatamkannya pada malam Kamis. Masya Allah, ya. Karena memang ada anjuran menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam. Baik, kapan memulainya? Jamaah rahimakumullah, kita sudah masuk bulan Jumadal Akhirah ya. Habis Jumadal Akhirah itu bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan jangan ditanya bagaimana para salafus soleh menghatamkan Al-Quran. Nah, kita mulai nih. Di pekan ini umpamanya dianjurkan nih kalau yang ingin menghatamkan Al-Quran dalam 7 malam ya. Ini malam. Menghatam Quran pada malam hari. Maka ada riwayat bahwasanya Utsman bin Affan memulai membacanya itu pada malam Jumat. Kemudian selesai malam Kamis. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, malam Kamis. Berarti 7 malam. Hatam Al-Quran. Mulai lagi nanti pada malam Jumatnya. Seperti itu. Bagi yang ingin menghatamkan tiap 7 malam. Ini nggak harus ya. Artinya Imam Nawawi menyebutkan bagaimana kebiasaan para salafus saleh. Baik, dilanjutkan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Al-Ihya, yang paling afdol, ia menghatamkan sekali waktu bertepatan pada malam hari dan sekali waktu bertepatan pada siang hari. Yang siang hari bertepatan pada hari Senin saat melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau setelahnya. Sedangkan yang malam hari bertepatan pada malam Jumat saat mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib atau setelahnya, agar bertepatan dengan awal dan akhir hari dan akhir siang. Barakallahu fiik. Iya. Ini ada anjuran dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya kalau bisa orang itu punya hataman 2, siang dan malam. Jadi kita punya baca Quran yang khusus di malam hari. Dan ada baca Quran yang di siang hari. Dan bacanya ini nggak harus baca dalam mushaf ya. Boleh jadi dia membacanya ketika sholat malam dia baca. Siang hari ketika dia sholat waktu siang, sholat duha umpamanya, sholat sunnah dia, atau bahkan sholat fardu dia, umpamanya ketika dia jadi imam ya, dia membaca apa yang sedang dia baca dalam penghataman Al-Quran Karim. Di sini disebutkan kalau yang siang hari itu kalau bisa pada fajar hari Senin. Jadi ketika 2 rakaat fajar itu dia sudah hatam. Jadi memulai harinya dengan selesai menghatamkan Al-Quran Karim. Atau setelahnya juga nggak apa-apa kata beliau. Adapun hatam yang malam hari itu kalau bisa hatamnya malam Jumat. Ketika sholat ba'diyah maghrib. Ini kita lihat berbeda dengan yang diriwayat Utsman bin Affan. Membacanya malam Jumat, selesainya malam Kamis. Sedangkan
Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau memilih menghatamkannya itu pada malam Jumat. Apa tujuannya? Supaya tadi dia kalau yang Senin itu memulai harinya dengan menghatamkan Al-Quranul Karim, udah selesai dia hataman. Kalau yang malam Jumat itu dia memulai akhir harinya atau masuk ke malam harinya dengan telah menghafalkan Al-Quranul Karim. Yakni mulai bacaan baru lagi dia nantinya. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari seorang tabi'in Amr bin Murrah, dia berkata, para tabi'in sangat suka menghatamkan Al-Quran bertepatan awal malam atau awal siang. Nah, ini jadi kalau yang disebutkan oleh tabi'in Amr bin Murrah ya, jadi menghatamkannya bebas hari apa saja, tidak ada ketentuan sebenarnya, tapi dia menyebutkan mereka menyukai kalau bisa itu hatamnya di awal hari, berarti tadi ketika memulai hari dengan terbitnya fajar, atau di awal malam dengan tenggelamnya matahari setelah sholat maghrib. Barakallahu fiik. Talha bin Musrif, seorang tabi'in yang mulia, dia berkata, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kapanpun pada waktu siang, para malaikat memohonkan ampunan untuknya hingga petang hari. Dan siapa yang menghatamkan Al-Quran kapanpun pada waktu malam, para malaikat memohonkan ampunan baginya hingga pagi hari. Demikian pula yang diriwayatkan dari Mujahid. Barakallahu fiik. Iya, ini athar dari seorang tabi'in ya. Dia menyebutkan bagaimana keutamaan membaca Al-Quran Karim, menghatamkan Al-Quran sampai para malaikat bersolawat ya. Di sini mungkin bahasanya diterjemahkan memohonkan ampun, tapi di bahasa Arabnya disebutkan salat alaihi malaika. Malaikat bersolawat kepada dia, ya mungkin di antara makna solawat menurut sebagian ulama adalah memohonkan ampun, tapi ada yang lebih dari itu. Solawat memiliki makna yang lebih luas dari sekedar memohonkan ampun. Tapi ini athar dari seorang tabi'in, tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran memiliki keutamaan, bagaimana dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, apalagi dia menghatamkannya. Barakallahu fiik. Baik. Dari Mi dalam musnadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, jika penghataman Al-Quran itu bertepatan dengan awal malam, para malaikat akan memintakan ampunan untuknya hingga pagi hari. Dan jika bertepatan dengan akhir malam, malaikat akan memintakan ampunan baginya hingga sore hari. Barakallahu fiik. Ya, di sini ada athar dari seorang sahabat ya, yang menyebutkan tentang kemuliaan menghatamkan Al-Quran Karim. Bagaimana para salafus soleh menyukai menghatamkan itu di awal hari atau di awal malam, karena memang ada keutamaan tersendiri yang disebutkan dalam athar Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kalau kita ngelihat jamaah ya, zikir pagi dan petang ini pada hakikatnya adalah benteng untuk diri kita. Sehingga kita membaca di pagi hari agar dijaga sama Allah sampai sore hari. Kita baca di waktu petang agar kita dijaga sampai waktu pagi. Orang yang menghatamkan Al-Quranul Karim, di sini disebutkan dalam athar Sa'ad, bahwasanya malaikat akan bersolat kepada dia sampai sore, sampai petang. Kalau di waktu petang dia menghatamkan, akan bersolat kepadanya sampai waktu fajar. Taib. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Darimi mengatakan, riwayat ini berderajat hasan dari Sa'ad. Nah, Diriwayat ini disebutkan ya. Riwayat ini, ya dilanjutkan. Diriwayatkan dari seorang tabi'in, Habib bin Abu Thabit, bahwa ia menghatamkan Al-Quran sebelum ruku. Ya, ini ada riwayat, berarti dia menghatamkannya ketika sholat. Jadi sebelum ruku, dia sudah menghatamkan Al-Quran. Boleh jadi di 2 rakaat sebelum subuh, atau di 2 rakaat setelah sholat maghrib.
Ini kalau bicara di waktu pagi dan di waktu petang. Kalau menghatamkannya ketika sholat. Baik, dilanjutkan. Ibnu Abi Daud berkata, demikianlah yang dikatakan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Baik, dilanjutkan. Pembahasan mengenai hal ini insya Allah akan dilanjutkan pada bab berikutnya. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka begitu detailnya membahas tentang menghatamkan Al-Quranul Karim. Karena itu menjadi sesuatu rutinitas mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka hidup bersama Al-Quranul Karim. Dalam sepekan itu mereka hatam. Pekan kedua mereka hatam lagi. Pekan ketiga mereka hatam lagi. Subhanallah. Sedangkan di masa sekarang ini, sebagian orang untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan sekali perlu perjuangan. Masalahnya apa? Boleh jadi ada masalah di hati kita. Kecintaan kita kepada dunia yang membuat buta sebagian manusia untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Ambisi kita untuk mengumpulkan dunia membuat kita lupa dengan visi dan misi diciptakannya kita. Maka semoga dengan kita membaca bagaimana para salafus saleh menghatamkan Al-Quran Al-Karim, kita termotivasi. Paling tidak mulai bulan ini. Yang ada istilah one day one juice. Ya, kalau memang kita hanya bisa one day one juice, lakukan. Yang penting istiqamah. Barakallahu fiik. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan tentang membiasakan baca Al-Quran itu di malam hari. Apa penyebabnya, apa alasannya, nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, silakan dibaca. Membiasakan qiraah malam. Hendaknya ia sangat memperhatikan qiraah pada malam hari, terlebih dalam sholat malam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Di antara ahlu kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah pada hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang solih. Orang-orang solih. Surat Al-Imran ayat 113 sampai 114. Barakallahu fiik ya. Pada saat beberapa hari yang lalu ya, ahlul kitab dari kalangan Nasara, mereka merayakan Christmas sebagai hari kelahiran anak Tuhan. Padahal Nabi Isa adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Dia manusia yang diciptakan seperti Allah menciptakan Adam. Kalau karena nggak punya bapak, dianggap anak Tuhan. Maka bagaimana dengan yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu seperti Nabi Adam? Tapi ternyata dari ahlul kitab, yakni sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana kemudian mereka beriman dengan Nabi SAW, di antara mereka itu ada orang-orang yang jujur. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil disebutkan akan ada Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Karena sebenarnya mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yang mereka saling menyampaikan pesan kepada umat mereka. Akan datang nabi selanjutnya, sampai datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka kebiasaannya apa? Yatluna ayatillah ana alaih.
Disebutkan bahwasanya mereka membaca ayat-ayat Allah kapan? Ana al-lail. Pada malam hari. Ini sebuah keutamaan membaca Al-Quran di malam hari. Mereka sholat di malam hari itu. Bagaimana keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana mereka adalah satu tatanan masyarakat. Yani ada sebagian ya, di antara mereka yang beramar ma'ruf bernahi mungkar. Dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka orang-orang soleh. Kita berlomba-lomba enggak dalam kebaikan. Baik. Jadi di sini jelas bahwasanya Allah memuji sebagai ahlul kitab karena apa? Karena mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil pada masa itu, mereka membaca Zabur di malam hari. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW selesai. Nggak ada orang Yahudi atau Nasrani yang mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW diutus lalu mereka tidak beriman, melainkan mereka akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi minan nar. Baik, dilanjutkan. Dalam Sahihain terdapat riwayat dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Ni'mar rajulu 'abdullahi law kana yusalli minal lail." Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika ia mengerjakan sholat malam. Barakallahu fikum. Iya. Di sini disebutkan bagaimana pujian Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Di sini disebutkan bahwasanya Abdullah itu adalah laki-laki yang baik ya. Tapi catatannya kalau dia mengerjakan sholat malam. Subhanallah. Sholat malam nggak wajib. Kita lihat ada banyak hal yang tidak wajib dalam kehidupan ini. Tapi manusia kerjakan. Untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik. Dan kita tahu di malam hari itu ada sholat malam yang tentunya baca Al-Quranul Karim ketika sholat. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim berusaha untuk memiliki wirid billail. Salat malam. Walaupun sedikit. Nah, dilanjutkan. Dalam hadis lain bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya abadallah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail tsumma taraka." Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti fulan. Dahulu ia selalu melakukan sholat malam, tetapi kemudian meninggalkannya. Barakallahu fiik. Kalau hadis yang pertama tadi kita baca, itu Abdullah, yakni Abdullah bin Umar. Karena memang hadisnya dari riwayat Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadis yang kedua yang mengatakan, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, engkau jangan seperti fulan yang dulu bangun malam kemudian dia enggak lagi," gitu. Ini Abdullah bin Amr bin As. Jadi subhanallah, ada 4 sahabat Nabi yang dikenal dengan Al-Abadil Al-Arba'ah. 4 Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya. 4 Abadil Arba itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Jadi mereka 4 sahabat namanya Abdullah. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud, tapi nggak masuk dalam kategori yang 4 karena beliau termasuk sahabat senior ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau yang 4 ini bapaknya adalah muslim semuanya. Baik. Di sini ada anjuran supaya kita istiqomah ya, bukan sesekali, enggak. Bukan sering, enggak, tapi selalu. Dilanjutkan. Tabarani dan lainnya meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Syaraful mu'min qiyamul lail."
Kemuliaan seorang mukmin terdapat pada qiyamul lail. Allahu Akbar. Saat manusia berburu kemuliaan dengan jabatan, dengan harta, dengan kekuasaan, mereka mengerahkan semua tenaga, energi, dan apa yang mereka mampu. Karena dia mencari kemuliaan. Sebagian mereka lupa bahwa bicara kemuliaan, ya qiyamul lail. Ketika orang-orang sedang tidur, tatkala manusia begadang dengan hal-hal yang tidak berguna, engkau bangun di malam hari menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini kemuliaan. Orang ketika menghadap raja, ya ada menghadap, kalau kita menghadap presiden lah, kita merasa mulia bisa ketemu presiden, bisa ngobrol sama presiden. Tapi ada hal-hal yang umum, semua orang bisa ketemu presiden. Tapi ada hal khusus, kita punya waktu tersendiri bertemu dengan presiden umpamanya, ini spesial banget. Dan walillahil mathalul a'la. Kita sholat tiap hari, ada 5 waktu kewajiban kita. Tapi ada sholat di saat orang tidak sholat. Berjumpa dengan Allah di saat manusia terlelap dalam dunia mereka. Kapan? Bangun malam. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Banyak hadis dan athar mengenai hal ini. Diriwayatkan dari Abu Ahwas al-Jashimi, ia berkata, seandainya seorang laki-laki mengetuk pintu tenda, maksudnya mendatanginya malam-malam, maka ia akan mendengar suara seperti dengungan lebah yang berasal dari penghuninya. Ia berkata, mengapa orang-orang ini merasa aman, sedangkan mereka di tempat lain sedang ketakutan? Allahu Akbar. Ya, ini cerita seorang tabi'in ya. Abu Ahwas al-Jashmi. Dia salah satu muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyebutkan bagaimana orang-orang terdahulu, kalau ada seorang yang datang ke tenda seseorang, fustot itu termasuk tenda yang besar ya, jadi tempat tinggal mereka pada waktu itu. Ini orang yang mendatangi di malam hari itu akan mendengar keluarganya yang ada dalam tenda tersebut sedang baca Al-Quran, sedang sholat malam. Sampai seperti dengungan lebah. Artinya bukan satu orang yang baca, banyak gitu di malam hari yang sholat. Kemudian dia mengatakan, kenapa orang-orang sekarang ini pada merasa aman? Sedangkan mereka takut gitu. Ini sepertinya fenomena yang terjadi jemaah. Di masa Abul Ahwas dan di masa kita lebih parah lagi mungkin. Di masa itu nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada teknologi. Yang ada malam hari ya orang mungkin tidur. Kalau begadang mungkin ngobrol. Sekarang dengan berbagai macam hiburan, sarana hiburan. Dengan adanya listrik ini, orang-orang bangun. Artinya dia secara fisik dia nggak tidur gitu loh. Tapi kenapa engkau ini nggak sholat malam gitu? Nggak baca Quran. Engkau sibuk dengan remote di tanganmu, nonton televisi, atau dengan handphone di tanganmu. Kalau engkau tidur kecapean wajar lah. Ini enggak. Engkau punya sarana, fasilitas yang begitu memudahkan untuk qiyamul lail, tapi enggak. Maka akhirnya muncul pertanyaan dari Abul Ahwas. Dia mengatakan apa? Fama ba'lu haula'i ya'manun, ma kana ulaika yakhafun. Mengapa orang-orang ini merasa aman terhadap sesuatu, bukan sedangkan ya, mungkin terhadap sesuatu yang orang-orang itu takut. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang kenal sama Allah Azza wa Jalla, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama. Semakin kenal sama Allah semakin takut. Dikasih sedikit nikmat dia takut. Ini sebagai bentuk istidraj ya. Orang sekarang sama sekali kadang-kala iya masih ada sih orang-orang baik. Baik, dilanjutkan.
Ibrahim An-Nakhai berkata, dahulu dikatakan, tetaplah membaca Al-Quran pada malam hari walau kambing sudah mengeluarkan susunya. Barakallahu fiik. Ya, ini ada terjemahan yang lucu sebenarnya jemaah ya. Jadi di sini disebutkan tetaplah membaca Al-Quran pada malam hari walaupun kambing sudah mengeluarkan susunya. Bahasa Arabnya anak akan bacakan walau halbasyatin. Mungkin dia membaca walau hulibasyatun, tapi yang sahih walau halbasyatin. Ini sebuah istilah walaupun semasa atau waktunya itu pendek seperti kambing sedang diperah. Kalau sapi kan susunya banyak, jadi merah susu sapi itu butuh waktu lebih panjang daripada memerah susu kambing. Jadi ini istilah walau halbasyatin, walaupun semasa perahan susu kambing. Atau semasa sependek waktu memerah susu kambing. Ya disebutkan ketika membaca penjelasan para ulama, disebutkan 5 sampai 10 menit. Enggak lah, kalau 10 menit terlalu panjang jemaah. Karena anak punya kambing, anak melihat bahwasanya kambing itu diperah nggak sampai 5 menit. Kambing itu, susunya mungkin nggak sampai 1 liter. Ya mungkin kambing-kambing yang besar ya. Ada kambing, astagfirullahaladzim. Kalau kambing etawa itu susunya nggak banyak. Ada kambing yang dari luar negeri mungkin yang susunya lumayan banyak, tapi juga nggak butuh waktu yang terlalu banyak. Artinya istilah ini Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in menjelaskan tetap kau baca di malam hari, walaupun sependek waktu kambing diperah susunya. Anggap 3 menit, kau baca. Tetap ada asar dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kalau beliau bukan baca Quran ya. Dan boleh jadi Ibrahim An-Nakhai juga sebenarnya membaca Quran dalam sholat. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan sallu minal lail walau qadra halbisyatin. Sholat di malam hari walaupun sependek waktu memerah susu kambing. Tetap. Jadi usahakan kita punya sholat malam. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satunya an utira qablan anam, agar aku sholat witir sebelum tidur. Artinya tetap punya bacaan Quran di malam hari. Walaupun pendek. Tapi tadi istiqomah, bukan sering tapi selalu. Nah, dilanjutkan. Yazid Ar-Riqashi berkata, jika saya tidur, kemudian terjaga, kemudian tidur lagi, maka sejatinya kedua mataku tidak tidur. Ya, ini ada terjemahan yang diperbaiki juga ya. Sejatinya kedua mataku tidak tidur, ini kayaknya kurang tepat. Disebutkan fala namat ainaya, semoga aku nggak bisa tidur. Semoga kedua mataku tidak tidur. Dia menggambarkan bagaimana, ya Ana sendiri kadang sepertinya pernah merasakan apa yang dikatakan oleh Yazid Ar-Riqashi ini. Ketika dia mengatakan, kalau aku tidur, kemudian bangun, kemudian tidur lagi. Kadang-kala kita bangun ya, alarm udah bunyi bangun, tapi tidur lagi. Bunyi lagi kita bangun, matiin tidur lagi. Akhirnya Yazid Ar-Riqashi mendoakan dirinya, semoga aku nggak tidur gitu. Semoga kedua mataku nggak bisa tidur. Karena dia merasa ini kok main-main kayaknya seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana semangat mereka. Dan sekali lagi kita ini punya sarana yang begitu memudahkan kita untuk bangun. Alarm ada, handphone ada. Dulu ada jam apa istilahnya? Jam beker ya. Yang bisa membangunkan. Tapi kadangkala ada masalah di hati kita. Hati kita tertutup dengan dosa-dosa. Sehingga sulit bagi kita untuk sholat malam. Oleh karena itu tatkala ada seorang yang mengadu kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kenapa sih aku nggak bisa sholat malam pada masa itu ya? Air sudah aku siapkan, semuanya sudah siapkan. Karena dulu orang butuh air untuk wudhu ya. Sedangkan rumah-rumah dulu nggak seperti sekarang mungkin. Udah ada toiletnya, kamar mandi. Dulu mereka mungkin harus ambil air di sumur,
Kemudian dia bawa ke rumahnya, disiapin, ini air buat wudhu nih. Dia udah siapin. Ternyata baru bangun ketika subuh. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau dirantai, engkau dibelenggu sama dosa-dosa. Ya Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik, dilanjutkan. Saya katakan, sesungguhnya nilai lebih sholat malam dan bacaan Al-Qur'annya adalah karena ia menyatukan hati, menjauhkan dari kesibukan-kesibukan lain, dari kelalaian dan memikirkan kebutuhan. Lebih menjaga dari ria dan semacamnya yang menjadikan amalan sia-sia. Di samping adanya tuntunan dari syariat karena banyaknya kebaikan pada malam hari, lagi pula peristiwa Isra-nya Rasulullah SAW terjadi pada malam hari. Yanzilu rabbukum kulla laylatin ila sama'i dunya hina yamdi syatrul layli fayaqul hal min da'in fa'astajibalah. Setiap malam ketika lewat tengah malam, Rabb kalian turun ke langit dunia dan berfirman, adakah yang berdoa, maka akan kukabulkan. Barakallahu fikum ya. Mungkin dilanjutkan? Lanjutkan dulu. Disebutkan As-Sahih. Disebutkan dalam As-Sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, fil laili sa'atun yustajabu fiha ad-du'a kulla lailatin. Ada satu waktu pada setiap malam yang pada saat itu akan dikabulkan setiap permohonan. Barakallahu fikum. Di sini Al-Imam Nawawi menyebutkan alasan kenapa beliau lebih menguatkan pendapat yang menganjurkan untuk baca di malam hari pada waktu sholat malam. Karena di malam hari itu lebih mengumpulkan hati ya. Artinya memang sunyi, senyap, ab'ad anisyagilat disebutkan di sini jauh dari kesibukan-kesibukan lain. Karena nggak ada acara masak, nggak ada acara disuruh orang tua mungkin belanja ini, belanja itu. Artinya malam hari kita lihat semua orang pada pulang ke rumahnya. Burung-burung pun pulang ke rumahnya dia. Binatang-binatang semua pada suisnya. Artinya yang awalnya rame tahu-tahu jadi sepi. Malam hari seperti itu. Sehingga hati kita lebih menyatu. Kemudian jauh dari ria. Karena orang-orang pada tidur. Makanya sholat yang paling berat, sholat wajib yang paling berat di masjid buat orang munafik itu sholat isya sama sholat subuh. Karena nggak nampak di malam hari, apalagi di masa itu. Belum ada listrik. Sekarang pun masih kita lihat bagaimana maghrib dan isya dan subuh itu berat buat orang-orang munafik. Kemudian adanya lagi fadilah tentang malam hari. Beliau menyebutkan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari. Kemudian hadis tentang turunnya Allah di sepertiga malam. Akhirnya setiap malam setelah lewat tengah malam. Itu Allah bertanya. Hal min da'in fa'astajib. Ada yang mau berdoa enggak? Aku akan kabul. Ada doa mustajab setiap malam. Kita di mana? Sebagian orang yang susah hidupnya, yang punya penyakit, yang punya permasalahan, yang mungkin penuh dengan musibah, dia selalu berkata, aku ini sudah jatuh ketimpa tangga. Mana engkau di malam hari? Di saat Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan hendak mendengarkan doamu, engkau tidur. Engkau gak bangun ketika itu. Baik, dilanjutkan. Penulis kitab Bahjatul Asror meriwayatkan dari Salman Al-Annaqi, dia berkata, saya bermimpi melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyenandungkan syair, laulal ladzina lahum birdun fayaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna laduk dikat ardukum min tahtikum saharon li'annakum qaumu sau'in ma tuti'auna. Andai tiada para pembaca wirid yang bangun malam atau mereka yang selalu berpuasa di waktu siang, tentu tanah di bawahmu berguncang di akhir malam karena kamu orang-orang jahat yang tidak taat.
Barakallahu fikum ya. Yang pertama ini perlu diperbaiki di terjemahan. Penulis kitab Bahjatul Asrar meriwayatkan dari Salman Al-Anmati yang sahih Sulaiman. Sulaiman Al-Anmati. Ya, ia berkata bagaimana dia bermimpi melihat Ali bin Abi Thalib menyenandungkan sebuah ajakan. Apa yang disampaikan Ali ini adalah ajakan yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnah. Bagaimana kita diperintahkan untuk membangun malam ya. Beliau menyebutkan terjaganya bumi ini. Itu karena adanya orang-orang yang bangun malam. Yang di siang harinya puasa. Jadi ada yang mendawamkan qiyamul lail. Ada yang mendawamkan puasa sunnah. Insya Allah mereka akan menjadi penjaga agar azab Allah tidak turun. Kalau tidak, ya boleh jadi azab itu sudah turun. Maka berusaha kita untuk menjadi penjaga. Jadi penjaga bumi ini, kalau kita melihat ada polisi, ada tentara ya. Oke, mereka menjaga negeri kita dari apa? Dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan manusia. Dari pencurian, dari perampokan atau dari musuh. Tapi mereka nggak akan bisa menjaga negeri kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Terus siapa yang menjaga? Ya tentunya orang-orang soleh dengan senantiasa beramal ma'ruf dan bernahi mungkar. Selain mereka menegakkan sholat malam tadi dan berpuasa sunnah. Rasul SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ya. Innallaha yubghid. Allah itu benci. Benci kepada siapa? Kulla ja'dhariyin jawab. Kepada orang-orang yang angkuh, yang congkak, yang sombong. Jawad yang kerjanya cuma kuliner. Mikirkan perutnya doang. Nafsunya aja yang dicari. Sakhabin bil aswaq, kerjanya cari dunia. Dia siap pasang badan, berantem, bertikai. Di pasar, di mana-mana. Jifatin billah. Kalau di malam hari seperti bangkai. Gak tidur. Apa? Bangkai. Gak bangun malam. Wahimar bin nahar. Siang harinya seperti keledai. Bayangin nih orangnya. Malam harinya bangkai, siang harinya keledai. Kenapa? Yang dicari cuma dunia. Dia istirahat malam hari untuk cari dunia. Seperti itu. Seperti keledai di siang hari, seperti bangkai di malam hari. Alim bid dunia, jahil bil akhir. Dunia pintar dia. Kalau ngomong urusan dunia, pintar. Bahkan cerdas dia bagaimana mengembangkan ekonomi, memajukan usaha. Tapi tentang akhirat, bodoh dia. Padahal dunia yang dia bangun akan dia tinggalkan. Pasti, ya. Dilanjutkan. Ketahuilah bahwa keutamaan sholat malam dan bacaan Al-Qur'annya bisa sedikit dan bisa banyak. Lebih banyak, lebih afdol. Kecuali jika ia begadang semalaman untuk menghatamkan Al-Quran, maka itu makruh jika dilakukan terus-menerus karena bisa membahayakan dirinya. Adapun yang menunjukkan balasan yang diterima dengan bacaan yang sedikit adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin." Barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka ia tidak dicatat sebagai orang lalai. Barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka ia dicatat sebagai orang bertakwa. Dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 1000 ayat, maka ia dicatat sebagai orang yang mendapat pahala berlimpah ruah. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Bagaimana menghidupkan malam ini. Artinya kalau kita lihat sebagian ulama tadi memberikan arahan walau sependek waktu memerah kambing. Tapi tetap di malam hari kita perlu bangun. Kita perlu membaca Al-Quran Al-Karim. Kita perlu sholat malam. Maka semakin banyak semakin afdol. Karena kita tahu balasannya memang membaca satu ayat itu lebih baik dari seekor
onta, satu huruf adalah 10 kebaikan. Dan kita setelah membaca fadilah itu ya semoga termotivasi. Namun jangan sampai kita begadang semalam suntuk yang akan membahayakan diri kita. Karena kita harus tahu tubuh kita juga punya hak. Mata kita punya hak. Keluarga kita punya hak. Tamu kita punya hak. Maka jadilah orang yang profesional ya dan proporsional ya. Semua diberikan haknya. Lalu di sini disebutkan tentang walaupun kita baca dikit tetap dapat fadilah ya. Insya Allah kita terhindar dari menjadi bangkai di malam hari. Karena kita telah melakukan sholat malam. Kita baca Quran di malam hari. Maka disebutkan di hadis Abu Dawud ini. Man qama bi asyri ayat. Yang sholat malam dengan membaca 10 ayat saja. Maka dia tidak akan ditulis, tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Ghafilin. Enggak. Karena dia udah bangun malam. Kalau 100 ayat, maka dia akan terus menjadi al-qanitin. Orang-orang yang patuh, yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kalau dia sholat malam, baca, Masya Allah, 1000 ayat. 1000 ayat. Ini kalau bicara 1000 ayat, sepekan dia hatam Quran. Karena Al-Quran kan ya 6000 ayat kira-kira. Seperti itu. Kalau dia baca sehari 1000 ayat, berarti 6 hari udah 6000 ayat. Itu akan ditulis termasuk orang-orang al-muqantirin yang mendapatkan pahala berlimpah ruah. Orang kepingin kaya. Tapi kadang-kadang di akhirat dia nggak kepingin kaya. Di dunia dia kepingin kaya. Kembali kepada hadis tadi. Yang Nabi SAW menyebutkan Allah itu benci sama orang yang pikirannya cuma dunia. Tapi bodoh tentang urusan akhirat. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Tha'labi menceritakan bahwa ia meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat salat malam, maka ia sama dengan salat semalam suntuk. Barakallahu fiikum ya. Ini sebuah keutamaan, artinya kita tetap berusaha untuk salat malam jamaah. Ada fadilah ya seperti salat semalam suntuk ya. Ya karena kita tetap menghidupkan malam kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah, ada ungkapan atau ada perkataan-perkataan para salafus saleh. Sebagian di antara mereka mengatakan, in kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi billail, innahum fi 'aishin thayyib. Bagaimana mereka merasakan kelezatan, lezat. Sampai mereka mengatakan kalau penghuni surga itu, mereka berada dalam kondisi seperti yang kita rasakan di malam hari, maka mereka berada dalam kehidupan yang lezat. Sebagian kita sampai hari ini belum merasakan manisnya beriman. Salat itu bagi dia masih beban. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan penyejuk pandanganku itu di salat. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, qum ya Bilal fa'arihna bis salah. Bilal bangkit, Bilal bangun Bilal. Bikin kami istirahat dengan salat. Mereka sudah merasakan kenikmatan dengan salat. Kita masih merasa beban ya. Salat itu. Padahal di situ ada kenikmatan, kelezatan. Sebagian mereka mengatakan ahlul lail fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwi. Orang yang bangun di malam hari, mereka merasakan kelezatan yang lebih daripada yang dirasakan kelezatan oleh orang-orang yang sedang hiburan di malam hari. Kok bisa seperti itu? Orang tuh yang hiburan di malam hari, hiburan yang haram kadangkala, atau hal-hal mubah, akan berdampak kepada kehidupan dia, yang menurunkan level keimanannya, bahkan menyebabkan dia menderita hidupnya. Sedangkan ini yang di malam hari, ketika dia bangun merasakan nikmatnya malam hari, siang harinya dia akan merasakan kelezatan, kerehatan ya. Dia merasakan nyaman hidupnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang, jadi damai. Kita lihat orang-orang, kenapa ya negeri kita perlu berpikir bersama.
kenapa negeri kita menjadi tempat penjualan narkoba yang cukup besar di negeri kita. Yang namanya sabu-sabu dari luar. Kenapa dijual ke negeri kita? Berarti ada konsumennya di sini. Dan konsumennya adalah orang-orang yang tidak merasakan kenyamanan dalam hidup ini. Mereka merasakan kecemasan, gak enak, suntuk, galau. Apakah setelah mereka mengkonsumsi sabu-sabu atau mereka mengkonsumsi sebagian obat-obat terlarang itu, mereka jadi tenang hidup? Enggak. Mereka akan mengkonsumsi lagi. Mereka jadi kecanduan dan tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menderita mereka. Ini bangun malam. Bagi yang biasa begadang, ganti begadangmu dengan qiyamul lail. Dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar jamaah. Semoga Allah menguatkan kita untuk bisa sholat malam. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Ustaz, baik, insya Allah setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kan Ustaz, akan ada segera urusan yang harus diselesaikan Ustaz ya. Kira-kira berapa Ustaz? Baik, ya bismillah. Mungkin sampai 9.25 ya. Baik. Untuk sesi tanya jawab, sepertinya tadi sudah ada yang raise hand tapi hapus lagi. Kita ambil di chat Zoom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustaz. Yang pertama, bagaimana agar kita bisa merasakan manisnya ibadah, terutama dalam tilawah Al-Qur'an. Begitu juga bagi anak-anak kelas 1 sampai yang kuliah, agar merasa candu dalam berinteraksi dengan Quran. Tidak sekedar melaksanakan kewajiban ataupun melakukannya karena perintah orang tua. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagi seorang penghafal Al-Quran, manakah yang lebih utama Ustaz baginya, tilawah Al-Quran atau murojaah hafalannya? Jazakallahu khairan. Gimana yang kedua Pak? Lebih baik bagi penghafal Al-Quran? Ya. Lebih utama yang mana antara tilawah Al-Quran atau murojaah hafalannya? Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana supaya kita bisa merasakan lezatnya ya, beribadah kepada Allah, lezatnya salat malam, nikmatnya membaca Al-Quran Karim. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, maka tidak akan pernah merasa puas membaca Al-Quran. Quran ini kalamullah. Berarti masalahnya di hati. Orang merasakan sedih itu di hati. Merasakan senang itu di hati. Tenang, cemas. Maka sekarang bagaimana mengkondisikan hati kita agar bersih? Yang pertama, bersihkan hati dari dosa. Berbuat dosa bersihkan lagi dengan istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang-orang yang hatinya nggak bersih, dia nggak akan nikmat ketika imam baca surat yang panjang, padahal bacaannya enak. Dia merasa, ya Allah panjang banget bacaan. Kenapa fulan kok bisa menikmatin? Kok aku nggak menikmatin? Padahal secara fisik mungkin engkau lebih sehat daripada fulan. Engkau adalah pemain bola, engkau adalah orang olahragawan yang engkau bisa atau mampu main bola 45 kali 2. 45 menit kali 2. Engkau mampu melakukan itu. Tapi sholat malam, wallahi 15 menit gak mampu dia. Kenapa bola dia mampu? Hatinya isinya bola. Isinya bola hati. Sehingga ketika dia melakukan yang dia senangi, dia merasa nyaman. Sedangkan sholat malam dia gak suka. Gara-gara ada tadi dosa-dosa yang dia lakukan. Maka bersihkan hati dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar ya. Kemudian yang kedua, isi hati dengan cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh, ya Allah, kalau cinta sama seseorang,
Disuruh apa aja kita akan turut. Bukan bebannya, karena kita cinta sama dia. Bagaimana kalau cinta kita sama dia? Karena kita suka sama dia, dia suka berbuat baik sama kita, menolong kita, dan dia sesuatu yang indah. Dan kita tahu Allah Rabbul Alamin yang memberikan segala fasilitas buat kita. Bagaimana kita nggak suka? Maka bersihkan hati, isi dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kau perlu kenal sama Allah Jalla Jalaluh. Ya tak kenal maka tak sayang. Lewat Asma'ullah Al-Husna, lewat ayat-ayat Allah yang kau baca itu, maka perlu kau memahami artinya. Kemudian lewat ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kau lihat perintah-perintah Allah juga. Engkau kalau mentadabbur atau bertafakur melihat ciptaan Allah, engkau akan jatuh cinta sama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang tadi hatinya sudah bersih dari dosa, kotor dia bersihkan lagi, kemudian diisi cinta, insya Allah dia akan menikmati menghadap Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu mulai engkau membaca doa istiftah, baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Lalu engkau membaca bismillahirrahmanirrahim. Terus nama Allah engkau sebutkan dalam ayat-ayat itu. Insya Allah engkau akan merasa nikmat beribadah tersebut. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang menikmati ibadah tersebut. Kita lihat para pemain bola, ya kan kumpul sama pemain bola. Karena itu yang dia sukai. Sekali lagi kita lihat bagaimana dia semangat jemaah. Bahkan sebagai orang nonton bola, dia bukan pemain, dia nonton bola. Bagaimana dia bisa nonton bola jam 2 sampai fajar. Jam 1 sampai fajar. Karena hatinya isinya bola. Dia semangat gitu untuk itu. Tapi kalau hatinya isinya adalah bagi Allah Azza wa Jal, kecintaan kepada Allah, dia akan bangun malam. Karena dia merasakan nikmat di sana. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan mana yang lebih utama? Apakah dia murajaah atau dia tilawatul Quran? Ya. Kalau tadi kita baca para salafus soleh, ada yang hatam Quran di malam hari. Setiap pekan dia hatam Quran 2 kali. Sekali di malam hari, sekali di siang hari. Maka engkau perlu mengatur waktu. Ada waktu yang khusus tilawah. Ada waktu yang khusus murajaah. Oh nggak punya waktu, sibuk ini itu. Minta diberkahin sama Allah waktu. Kita harus menyempatkan diri. Meninggalkan sebagian kesibukan kita. Untuk apa? Untuk sesuatu yang yabqa. Yang kekal dan abadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah barakallahu fikum Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya kita ambil dari yang sudah raise hand kepada Al-Um Syarifah. Dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan tim kajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allahumma Izin bertanya, Ustadz, tafadhali. Bagaimana jika masih belum bisa menghatamkan Al-Quran sebab masih proses belajar tahsin karena belum lancar, hanya membaca yang dia mampu seperti surat Al-Mulk, tapi tidak sampai selesai membacanya, Ustadz. Bagaimana ya kira-kira kalau membacanya belum sampai selesai gitu, Ustadz? Masya Allah. Siap. Mohon pencerahannya ya Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Pertanyaan ini menarik sekali ya, karena kita lihat sebagian kita itu baru belajar, baru hijrah. Mungkin di masa lalu dia nggak terlalu peduli dengan Al-Quran Al-Karim, dan alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada dia sehingga dia cinta dengan Al-Quran dan mulai membaca Al-Quran Al-Karim. Dahulu para sahabat Nabi itu banyak yang nggak bisa baca. Terus bagaimana mereka menghafalkan Al-Quran Al-Karim? Sampai hafal. Tidak dengan membaca, tapi dengan talaqi.
Artinya dia mendengarkan bacaan gurunya, dia menghafal, kemudian dia setorkan kepada guru. Dia dengarkan, dia baca, dia setorkan kepada guru. Setelah benar, dia akan mengajarkan hal itu kepada murid. Kemudian alhamdulillah ada banyak kemudahan sehingga orang bisa belajar Al-Quran kan. Rasul SAW menyebutkan tentang dua kondisi. Yang satu, alladzi al-mahir fil Quran, orang yang mahir baca Quran. Itu ma'as safaratil kiramil bararah. Derajatnya tinggi. Dia bersama malaikat-malaikat yang mulia ya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Adapun orang yang belajar Al-Quran, baca Quran dan berat bagi dia. Dia terbata-bata membacanya. Seperti tadi dia tahsin, masih belajar tahsin. Ada yang masih belajar huruf hijaiyah. Dia belajar, gimana kondisi dia? Berat bagi dia. Boleh jadi karena umur, malu, gengsi, tapi dia terus hantam itu semua agar dia dapat baca Al-Quranul Karim. Falahu ajran, maka dia akan dapat 2 pahala. Maka kalau tadi memang belum bisa menghatamkan Al-Quran, nggak masalah. Engkau terus belajar. Terus belajar, terus baca yang kau bisa. Lama-kelamaan insya Allah, Allah berikan kepada dirimu kemampuan untuk membaca Al-Quran, maka kau bisa menghatamkan Al-Quran Karim. Terus berdoa mohon sama Allah SWT agar dibantu. Ketika datang masa futur, ya, ngelihat kawan-kawan kau udah selesai, kau bisa hatam, ana belum mampu, maka jadikan itu motivator agar engkau bisa lebih bersemangat lagi. Karena orang-orang yang soleh itu yusari'una fil khairat, berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Untuk sesi berikutnya, Ana masih ambil di yang raise hand kepada Al-Ukh au Al-Um Yuniarti Bandung. Persilakan untuk langsung berinteraksi dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Iya, saya izin bertanya sama Pak Ustadz. Saya itu kalau setiap hari tilawah ya Pak Ustadz. Nah. Tetapi kadang-kadang saya tilawah dan terjemahannya juga Pak Ustadz. Tapi dalam seminggu saya memang hatam Pak Ustadz. Tetapi yang saya lakukan gitu Pak Ustadz, dalam tahsinnya saya masih kurang baik juga. Terus saya itu udah beberapa tahun memang sudah belajar tahsinnya. Terus kalau memang kalau menghafal itu saya hafal ya. Contohnya surat Yasin dan surat Al-Baqarah itu insya Allah saya udah setengah juz itu sudah hafal. Tetapi kalau misalkan dalam seminggu kita nggak membaca Al-Quran itu memang saya merasakan sendiri Pak Ustadz. Jadi sering hilang itu. Dan kalau kita nggak baca terus malah hilang semuanya itu Pak Ustadz. Jadi dalam kalau kita mau menghafal Quran supaya kuat hafalannya itu harus bagaimana saja? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Barakallahu fiik ya. Iya, tetap semangat ya. Kalau dikatakan tadi baca Al-Quran, baca artinya. Khususnya emak-emak ini yang mungkin dia di rumah, yang tidak banyak kesibukan ya. Atau sebagian sudah pensiun, anak-anak udah pada besar. Ini menjadi ladang pahala buat mereka untuk bisa menghatamkan Al-Quran setiap hari. Atau seorang ibu yang di rumah punya ART sehingga kerjaan rumah bisa didelegasikan kepada mereka, dia manfaatkan untuk baca Al-Quran. Ini Masya Allah nikmat sekali. Kalau tadi katakan bisa sepekan hatam, bisa. Oh, tadi kita udah ceritakan bagaimana ada sehari yang hatam. Artinya secara kemampuan manusia itu mampu melakukan itu. Tinggal bagaimana apakah Allah memberikan kepada dia taufik atau tidak. Kembali kepada pertanyaan ibu tadi yang hafalannya sering lupa. Masya Allah, ini akan kita bahas sebenarnya pada pertemuan yang akan datang ya. Al-Imam Nawawi itu menyebutkan bab tentang ta'ahud. Al-amru bitta'ahudil Quran. Perintah untuk terus ya mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Karena kata Nabi SAW ketika beliau mengatakan ta'ahudil Quran. Kalian ulang-ulangi Al-Quran nih. Baca lagi. Kenapa?
Beliau bersumpah demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la huwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquli. Ia itu lebih cepat lepasnya daripada unta dalam ikatan. Jadi unta itu kan diikat kaki depannya. Kalau dilepas, kabur dia. Begitu pula yang terjadi sama ibu tadi. Ketika nggak baca, hilang tuh hafalan. Solusinya apa? Memang mengulangi. Dan ini sebuah anugerah Allah. Sehingga orang itu harus kembali kepada Al-Quran, kembali lagi. Maka sebagian ada yang ketika di pesantren hafal 30 juz. Sekarang nggak ada hafalannya. Tinggal 1 juz pun nggak lengkap. Kenapa? Karena Quran memang harus diulangin, harus diulang. Jadi solusinya, ibu harus istiqomah, memiliki waktu untuk baca Al-Quranul Karim. Ketika sibuk, tetap ada waktu yang dikhususkan untuk mengulangin hafalannya, paling tidak dibaca ketika sholat. Ibu nggak bisa baca lewat tilawah, ibu baca ketika sholat. Sholat sunnah umpamanya ketika sholat qobliyah, ba'diyah, ya udah dibaca tuh dari Al-Baqarah, dari Yasin umpamanya. Jadi nggak harus dengan tilawah, tapi boleh jadi kita baca dalam sholat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya diambil dari chatroom Zoom. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memulai mengajarkan anak yang usianya 5 tahun agar mau mulai membaca Al-Quran, surat-surat pendek, dia sudah bisa. Ingatan Masya Allah sangat kuat. Biar bisa hafal Quran dari kecil. Ini Ustaz, bagaimana cara mengajarkan anak usia 5 tahun itu biar bisa hafal Quran dari kecil gitu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, bahwasanya membaca Al-Quran itu dulunya adalah dengan talaqi. Jadi ketika orang-orang itu tidak bisa membaca, maka nggak ada masalah. Anak-anak itu bisa menghafal sesuatu tanpa dia membaca. Tapi dengan apa? Dengan diperdengarkan kepada dia. Maka di sini kalau orang tuanya, anak ingat ada satu keluarga di Jember ya, yang Masya Allah, ibunya itu hafal Al-Quran, anak-anaknya itu pada hafal Quran. Karena ibunya ketika gendong anaknya, ibunya itu murojaah Quran. Ketika ibunya masak, murojaah Quran. Ketika nyetrika, dia murojaah bacaan Qurannya. Jadi si anak itu sejak bayi, karena dia memang hidup sama ibunya, bapaknya bekerja, pokoknya semua kegiatan di rumah itu, ibunya memanfaatkan waktu itu untuk membaca Quran. Sehingga anaknya itu lama-kelamaan dia hafal, karena itu yang dia dengar. Tapi usahakan tadi, ketika membaca sebuah surat, ya udah itu aja terus yang dibaca. Karena kalau murojaah, umpamanya murojaah juz amma, ya udah juz amma ya, dibaca terus, nanti juz tabarok. Lama-kelamaan anak itu akan hafal. Makanya ada seorang anak yang hafal karena ibunya murojaah kakaknya. Si anak ini padahal main, tapi kupingnya dengar. Dan sekarang alhamdulillah ada fasilitas. Ada fasilitas handphone atau MP3 atau televisi, sambil bermain anaknya dengarkan itu. Bahkan kita lihat ya, anak-anak kecil itu ada kartun atau apa yang didubbing dengan suara Al-Quran Karim. Maka mungkin seperti itu yang dilakukan ibu, perlu dengan headset juga yang ada MP3-nya ya, agar dia mendengarkan, terus mendengarkan, tapi diatur gitu ya. Bukan 30 juz yang dia dengarkan, tapi bertahap. 1 juz dulu, atau beberapa surat terlebih dahulu, sehingga ketika dia sudah lama mendengarkan itu, ganti surat yang lainnya. Semoga dengan cara itu dia bisa hafal Al-Quran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insya Allah barakallahu fikum Ustaz. Ini sepertinya satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Siap, tafadhali barakallahu. Silakan untuk ini yang sudah raise hand, Al-Akh atau Al-Akh Dimas Ihsan dari Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wabarakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, mungkin bukan pertanyaan sih, mungkin nasihat atau tips dari Ustaz. Begini Ustaz, dulu ketika sebelum anak bekerja, ya mengajar di sekolah, anak bisa gitu, maksudnya sehari minimal 1 juz
2 juz, 3 juz murojaah atau tilawah. Akan tetapi ketika sudah bekerja, bahkan sekarang sudah menikah dan mempunyai anak, terasa sulit gitu. Malam hari karena badan sudah lelah, capek, jadi anak tidak sempat tilawah atau murojaah lagi. Kadang anak kepingin gitu bisa lagi murojaah Pengen kayak atau dulu. tilawah. Ya. Kepingin kayak dulu. Kepingin Iya, bujangan pengen lagi kayak dulu. antum. Cuman badan tuh lelah gitu, capek Ustaz gitu. Nah. Bagaimana tipsnya Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Wa jazakumullah khair. Allahu Akbar jamaah. Ya, pertanyaan saudara Dimas ini jadi pelajaran buat yang lainnya. Buat yang masih bujangan, buat yang masih santri, buat yang ya masih belum menikah, buat yang masih sehat. Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak orang tertipu sehingga tidak dapat memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebenar-benarnya. Apa? Sehat dan waktu luang. Ketika waktu luang kita subhanallah ya manfaatkan untuk baca Quran. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan faraghaka qabla syughlik. Ketika engkau luang sebelum engkau sibuk, maka manfaatkan. Ini untuk pahala ya, kita bicara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sehataka qabla maradh, sehatmu sebelum engkau sakit. Ketika orang sudah menikah, bekerja, punya anak, Allah rasakan. Bagaimana anak ketika menyelesaikan S3 itu nggak mampu. Anak benar-benar merasa nggak mampu. Maka akhirnya anak pulangkan istri sama anak 4 anak pulangkan. Karena anak harus fokus gitu. Karena tadi setelah punya anak ada anak urusan ini. Nanti anaknya belum sekolah, harus ngantar sekolah. Kadang kalau anaknya sakit, nambah anak lagi terus seperti itu. Maka kalau bicara bagaimana sekarang untuk memanfaatkan waktu itu. Berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Mu'adz bin Jabal, seorang alim ulama dari kalangan para sahabat, itu dikasih doa sama Nabi SAW. Allahumma a'inni. Ya Allah bantulah aku. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Agar senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang baik. Maka doa terus minta sama Allah. Kemudian yang kedua, ketika ada waktu luang manfaatkan. Karena memang orang ketika bekerja itu, anak rasakan. Anak kadang-kadang murojaah itu di mobil. Ketika berangkat ke orang tua dengerin kajian syekh. Kita benar-benar harus memanfaatkan waktu luang. Kapan waktunya? Ya udah itu. Nggak bisa kita kayak dulu lagi. Ada waktu khusus mungkin berat. Karena tadi kita udah bekerja, kita punya ikatan kontrak, kita punya kewajiban sama keluarga. Maka solusinya, kapan antum ada waktu luang, manfaatkan. Nggak bisa baca langsung 1 juz, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Baca 5 menit. Alhamdulillah, dapat. Nanti ada 5 menit kosong, baca lagi. Jadi pokoknya, di mana ada waktu luang, walaupun sedikit, subhanallah nasihat para salafus soleh ketika mengatakan, walau hal basya, walaupun waktunya itu seperti memerah susu kambing. Waktu memerah susu kambing. Pendek, manfaatkan. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jazakumullah khairan. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya karena memang nggak bisa sampai selesai. Semoga kita bisa berjumpa pada kesempatan berikutnya. Dan kita sudah bisa ya mengikuti bagaimana para salafus saleh membaca Al-Quran Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan.